Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Abah Rian. Jangan kaget. Semoga kalian dimanapun Anda berada, baik yang dekat maupun yang jauh ke seluruh dunia, dalam keadaan waras. Amin. Waras badannya, amin. Waras otaknya, amin. Dan juga waras duitnya, amin. Salam waras. Nah, ini lagi rame nih, ya enggak? Konten-konten yang lagi beredar, ya enggak? Di banyak media sosial, di semua media sosial, yaitu mengenai One Piece yang bertepatan dengan pengibaran bendera. Bentar lagi kan 17 Agustus, ya enggak? Katanya tidak mau mengibarkan bendera merah putih, ya enggak? Akan mengibarkan bendera One Piece, yaitu bendera hitam yang berlambakan, yang bergambar tengkorak, kepala tengkorak. One Piece. Kalau kita pelajari, ini pada paham kagak ini One Piece? Jangan One Piece aja gitu. Nggak ngerti lagi One Piece. Ini bukan peace yang ini, bukan. Kalau peace ini damai. Bacaannya sama memang gitu. Bukan peace damai gitu. Peace itu ada bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggrisnya damai. Tapi yang dimaksud One Piece di sini artinya bukan peace damai, bukan. Jangan ikut-ikutan aja, jangan asal ikut-ikutan aja. Udah bodoh, susah dibodohi. Karena apa? Karena kalian ini sampai-sampai ini ngefans kepada seorang tokoh atau beberapa tokoh. Ikut-ikutan ngomong One Piece, ikut-ikutan, gak tahu artinya, ikut-ikutan. Suruh nyebur ke comberan, ikut. Nyebur ke kali, ikut. Jangan banyak buayanya tuh, dimakan dah lo. Harus tahu apa artinya One Piece. Bukan satu kedamaian, bukan begitu. Bukan peace yang ini, bukan yang damai, bukan. Tahu arti One Piece, jadi ikut-ikutan. Makanya harus belajar. Orang ngomong begini ngikut, orang ngomong begitu ngikut. Pasang bendera hitam, bendera tengkorak ngikut. Jangan gitu. Belajar pinter. Kita bodoh, harus belajar pinter gitu. One Piece itu adalah seri anime ya, seri anime ya, film kartun. One Piece itu film kartun kalau mau tahu, yang diproduksi Tool Animation ya, Tool Animation ya, yang diproduksi oleh Tool Animation ya. Itu dari Jepang kalau mau tahu, dari negara Jepang. Itu film kartun dari negara Jepang. Itu film lama itu. Pertama kali ditayangkan itu di mana? Di Fuji TV. Fuji TV itu di Jepang gitu, bukan di Indonesia gitu. Jadi cerita kartun manga One Piece itu dari Jepang. Jadi diilustrasikan, dibuat, dikarang oleh Eiichiro Oda. Saya ulang lagi ya, dibuat oleh Eiichiro Oda ya, orang Jepang itu. Yaitu bercerita tentang monkey, ya enggak? Monkey itu monyet, ya. Ya. Monkey the Luffy, ya. Seorang bocah yang memiliki tubuh elastis, ya, bisa melar itu. Ini film kartun lama ini kalau mau tahu gitu. Seorang bocah yang memiliki tubuh elastis. Karena apa? Gara-gara makan buah iblis. Tuh, dari sini aja udah paham ya, mau makan buah iblis terus badannya jadi megar tuh. Bukan jadi megar, jadi elastis kayak karet. Tuh. Kalau mau tahu. Bersama kru kapalnya, ini enggak ada ciri khasnya ya, bajak laut topi jerami. Dengan membawa bendera hitam, bendera berwarna hitam yang berlambangkan kepala tengkorak. Jadi cerita kartun ini, seorang bocah yang monyet Luffy menjelajahi Grand Line ya, demi mencari harta karun legendaris. Jadi tujuannya untuk mencari harta karun legendaris. Nah, harta karun legendaris ini itulah yang disebut One Piece. Nah, jadi One Piece ini dalam cerita kartun ini yang dari Jepang, yang dikarang oleh Eiichiro Oda, itu adalah sebuah harta karun legendaris dengan tujuan kalau mendapatkan harta karun One Piece itu menjadi
raja bajak laut. Jadi cita-cita si Luffy ini ingin menjadi raja bajak laut kalau mau tahu dalam cerita kartun ini. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Jadi arti One Piece ini adalah bukan satu kedamaian. Artinya satu potong. Saya ulang lagi. One Piece ini artinya satu potong atau satu bagian. Jadi satu potong harta karun legendaris. Itulah cita-cita si Luffy yang berbadan elastis dalam film kartun ini. Kartun ya, ingin mencari harta karun legendaris yang disebut One Piece. Jadi satu potong harta karun atau satu bagian harta karun legendaris. Tuh, kalau mau tahu satu potong artinya One Piece itu ya. Dalam film kartun manga One Piece dari Jepang ini, dan dikarang oleh Eiichiro Oda. Biar paham gitu. Jadi cita-citanya ingin menjadi raja bajak laut. Dan film ini lama nih, ya ditayangkan di Fuji TV tahun 1999, ya, pada tanggal 20 Oktober, pada tanggal 20 Oktober 1999. Ya. Seri kartun manga One Piece ini ditayangkan 20 Oktober, saya ulang lagi 1999. Dan sudah dikarang tahun 1997 dari karang itu. Setelah sudah beredar sampai 1000 episode, baru film One Piece ini diekspor ke berbagai dunia termasuk tayang di Indonesia. Tuh, harus paham semua. Jadi jangan asal ikut-ikutan. Ini film lama ini. Mohon maaf. Kalau orang-orang awam nggak paham mengenai maksud dari film kartun ini, tidak paham One Piece itu apa, karena itu berdasarkan film kartun. Berarti ini ada yang nunggangi. Berarti ada yang mau menjadi raja bajak laut. Bukan bajak laut, bajak negara di negeri ini. Ini pasti, ini analisa saya ya. Ini hanya maaf ya, ini hanya analisa saya. Ini ada dalangnya, ada aktor intelektual yang menggerakkan banyak orang untuk mengibarkan bendera One Piece, bendera hitam yang berlogo bergambar tengkorak. Tuh, ada mungkin analisa saya aktor-aktor intelektual ya, atau pasukan-pasukan barisan sakit hati ada mungkin ini. Ya, ini maaf nih, hanya analisa saya karena sangat sulit untuk menjabarkan One Piece ini. Ya, kisah dari kartun One Piece ini kartun yang lama banget gitu. Ini ada aktor intelektual ini. Ini analisa saya, maaf, analisa mah bebas ya, tapi saya tidak menuduh. Gitu. Ada dalangnya pinter ini kayaknya nih. Iya, sehingga terilustrasilah ya, menjadi gerakan One Piece ini, memasang bendera One Piece ini. Gitu. Ini bahaya. Berarti di negara Indonesia ini ada yang menjadi bajak laut. Bukan bajak laut, kayak bajak negara. Ini membajak negara ini. Ya iya, pemberontakan. Jadi saran saya, cari tahu siapa dalang aktor intelektual masalah One Piece ini yang menggerakkan bendera hitam yang bergambar tengkorak ini, yang menyuruh memasangnya. Cari, tangkap, tapi jangan dipenjara. Diajak gabung, diajak ngobrol. Kalau perlu masukkan ke dalam pemerintahan. Demo boleh, kritik boleh, ya enggak. Memberikan saran boleh, tapi harus disertai dengan solusi. Kalau nggak ada solusi, nggak usah demo-demo. Saya ini mohon maaf, saya ini bukan buzzer, saya ini bukan tepu, saya ini bukan intel negara, bukan. Saya sama rakyat jelata, rakyat Indonesia, warga negara Indonesia asli. Profesi saya sebagai tukang pijat urut refleksi panggilan. Saya bukan buzzer, karena saya sebagai warga negara Indonesia, kecintaannya prihatin gitu. Saking cintanya dengan negeri ini, jangan sampai negeri ini dibajak oleh orang-orang yang ingin ambisinya tercapai gitu. Karena kepemimpinan itu sebuah takdir. Pak Prabowo menjadi presiden itu takdir Tuhan, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa udah takdir.
Kalau yang kalah juga takdir. Jadi kalah menang itu takdir. Belum tentu juga ketika lawan Prabowo ini, Pak Prabowo ini menang, ya, belum tentu juga lawan Pak Prabowo ini menang, negara ini baik. Belum tentu juga, karena kepemimpinan Indonesia ini ada sebuah takdir. Dan untuk memimpin atau yang menjadi presiden negara kesatuan Republik Indonesia tidaklah gampang, karena ini adalah estafet, meneruskan hasil perjuangan para pemimpin-pemimpin dahulu, para presiden-presiden dahulu. Nah iya, dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya hingga sampai sekarang. Udah pasti ada kendala, udah pasti ada masalah. Dan keluarga dah, yang sudah berumah tangga. Anak pertama minta ini, anak kedua minta ini, ketiga, keempat minta ini ya. Terus bininya minta ini. Gaji tidak mencukupi. Bagaimana solusinya? Kalau ada barang ya kita gadai, kita jual. Kalau nggak ada, ngutang dah. Itu sama. Apalagi seorang pemimpin yang memikirkan banyak orang, memikirkan beribu-ribu jiwa orang gitu. Berapa provinsi yang dipikirin, berapa pulau, 1000 pulau. Di dalam pulau itu ada manusia-manusianya, di provinsi itu ada manusia-manusianya. Manusia itu banyak keluarga-keluarga, itu dipikirin oleh negara gitu. Wajar. Jangan ngerecokin pemerintah atau presiden beserta para jajarannya pemerintah, jangan direcokin. Biarkan mereka bekerja dengan baik. Biarkan mereka bekerja agar mendapatkan solusi yang terbaik buat kita semua. Anda berdemo, Anda memberikan kritik, saran, jangan bikin rusuh. Kasih solusinya, kalau bisa kasih solusi dengan cara hak, dengan cara yang benar gitu. Gak usah masang bendera-bendera bajak laut, mau jadi bajak laut. Berargumen, wah pemerintah begini. Orang kalau udah benci sama suatu tokoh atau aktor, ya itu bener aja masih dikritik, apalagi salah, senang banget kritiknya. Siapapun yang menjadi pemimpin negeri ini, pemimpin negara Republik Indonesia ini, sudah pasti akan menjalankan perjuangan pemimpin atau presiden terdahulu. Gak gampang menjadi pemimpin itu ada sebuah takdir. Kalau bukan takdir tidak akan menjadi pemimpin. Kalau sanggup, coba lu dah semua coba jadi presiden. Kalau nggak sanggup di penjara ya. Ya, cari dalam aktor intelektual di balik pergerakan yang memasang, yang menyuruh masang bendera One Piece. Cari gitu. Siapa dalam aktor intelektual yang menyuruh, menggerakkan, memasang bendera hitam bergambar tengkorak yang mereka sebut One Piece. One Piece aja nggak tahu artinya, itu mau aja disuruh. Iya, One Piece itu kartun Jepang gitu, yang bertujuan untuk mencari harta karun, harta legendaris. Satu potong harta karun itu disebut One Piece. Satu potong, bukan satu kedamaian, bukan begitu. Harus dicari ini siapa gitu. Gak usah di penjara, diajak rembuk aja, kalau perlu diajak gabung, diberikan kasih sayang, diajak gabung ke pemerintahan. Bisa nggak ngasih solusi? Kalau nggak bisa ngasih solusi, penjara baru. Ini jangan diam aja pemerintah ini. Jadi konyol lagunya, pada lemes, iya. Demo doang, kritik doang, saran doang, tapi tidak memberikan solusi. Dan pemerintah pun, presiden, para jajaran, semua pemimpin daerah maupun kota atau pusat harus juga berbenah diri, harus benar, karena ini sebuah sentilan dari rakyat Indonesia. Jadi saya tidak membela sana sini, begitu. Ya, bisa mengerti, bisa nggak ini? Jangan asal ikut-ikutan aja. Ini udah saya jabarkan sejabar-jabarnya ini. Jadi memikirkan keluarga sendiri aja kita belum becus. Bicara politik, boleh bicara politik, tapi harus disertai dengan solusi, dengan cara hak, dengan cara yang benar. Ya, makan susah pala tak politik. Iya, gitu. Harus benar jadi orang, gitu. Iya, harus benar, gitu. Oke ya, itu aja. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada perkataan yang salah, memang harus disampaikan. Oke? Tetap semangat. Salam waras dan merdeka. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.